Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang yang bernama Krabchen atau lebih sering dipanggil dengan nama Kepiting. Ia baru saja keluar dari penjara. Kepiting yang menunggu jemputan tiba-tiba didatangi seorang gadis yang membawa mobil sedan dan memintanya untuk segera masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan, Kepiting pun menanyakan siapa yang menyuruh gadis tersebut menjemputnya. Awalnya gadis itu menolak memberitahu, namun karena Kepiting terus mengancamnya menggunakan senjata, akhirnya gadis itu pun memberikan sepucuk surat kepada Kepiting. Gadis itu ternyata adalah utusan dari seorang yang bernama Bos Apai. Bos Apai menginginkan Kepiting datang ke tempatnya untuk membantunya memenangkan perjudian. Saat tahu Kepiting baru saja keluar dari penjara, Bos Apai pun segera meminta bantuan kepadanya. Bos Apai mengatakan kalau sudah seminggu ini ada seorang tamu yang datang ke tempatnya dan selalu saja menang. Bos Apai ingin si Kepiting melawan tamu itu dan mengalahkannya. Akhirnya Kepiting pun setuju. Ia menunjukkan sebuah trik kepada Bos Apai. Kepiting meminta Bos Apai untuk menandatangani salah satu kertas itu. Lalu ia menyuruhnya mencari kertas mana yang ditandatanganinya. Tapi ternyata tidak ada satupun kertas yang ditandatangani oleh Bos Apai. Itulah salah satu kehebatan si Kepiting. Setelah melihat trik judi Kepiting, Bos Apai langsung mengajak Kepiting untuk berjudi melawan tamu tersebut. Si tamu pun setuju. Tanpa banyak curiga, dalam satu pertandingan mereka bahkan bertarung dengan nominal 1 juta dolar. Setelah si tamu menandatangani salah satu kertas, si Kepiting langsung memulai aksinya. Tapi ternyata bukan si tamu yang memilih kertas itu, melainkan anak buah si tamu. Sepertinya ia mengetahui trik si Kepiting. Ia tidak memilih kertas yang ada tanda tangannya, tetapi malah memilih kertas yang kosong. Pria mabuk itu berhasil menebak 2 kertas kosong yang tidak ada tanda tangannya dan secara otomatis dialah yang menang. Kepiting pun meminta maaf kepada Bos Apai karena ia kalah banyak di malam ini. Ia berjanji akan menggantinya di malam selanjutnya. Lalu Kepiting berlalu pergi mengejar pria yang tadi mengalahkannya. Tapi saat bertemu dengan pria itu di salah satu hotel, bukannya marah, si Kepiting malah tersenyum dan memeluk pria itu. Ternyata si Kepiting dan pria tadi adalah sahabat. Mereka sengaja menipu Bos Apai untuk mengeruk hartanya. Dan pria itu bernama Sam. Bukan hanya Sam, ternyata orang kaya tadi dan gadis yang menjemput Kepiting adalah komplotan dari Sam. Sam pun membagi uang tersebut dengan Kepiting. Lalu ia memperkenalkan gadis yang menjemputnya tadi. Ia bernama Bobo. Setelah itu mereka bertiga pun pergi ke sebuah restoran untuk makan malam bersama sekaligus merayakan kebebasan Kepiting dan keberhasilan mereka malam ini. Kemudian Sam pun mengatakan jika ia akan mengajak Kepiting ke Amerika. Mendengar hal tersebut, Kepiting pun tertarik. Ia bersedia ikut kemanapun Sam pergi. Singkat cerita, mereka bertiga pun pergi ke Amerika. Mereka diundang oleh seseorang bernama Kak Lon untuk datang ke kasinonya. Mereka diminta untuk membongkar trik judi yang telah dilakukan oleh sekelompok penjudi yang datang dari Asia. Begitu sampai di Amerika, Sam dan Kepiting dijemput dengan helikopter. Mereka dibawa ke Los Angeles, ke kasino milik Kak Lon. Sam dan Kak Lon adalah teman lama. Mereka pertama kali bertemu saat sama-sama berjudi di Belanda. Setelah berbasa-basi dan memperkenalkan beberapa orang kepada Sam, Kak Lon menceritakan situasi yang ia hadapi di kasinonya saat ini. Tepatnya 2 minggu yang lalu, datang sekelompok penjudi dari Jepang dan mereka selalu menang. Kak Lon sudah mengecek latar belakang dari para penjudi itu dan ternyata mereka adalah kelompok Yakuza. Kak Lon meminta Sam dan Kepiting untuk membongkar trik judi mereka agar ia bisa bertindak. Setelah mendengar penjelasan panjang, Sam pun memilih untuk turun langsung ke meja judi. Hal itu dilakukan untuk memeriksa trik apa yang mereka gunakan sehingga mereka bisa terus-terusan menang. Sementara Kepiting mengawasi dari ruang monitor. Singkat cerita, Sam pun telah ikut bermain dan ia mulai mengamati para pemain tersebut. Di putaran pertama, Sam kalah dari para penjudi itu dan ia pun mencoba untuk berpindah ke kursi lain. Ia kembali melanjutkan pengamatannya.
Setelah mengamati permainan mereka, Sam kembali ke ruang monitor. Ia mencoba menanyakan kepada Kepiting apakah ia melihat trik pemain lawannya tadi. Kepiting pun memberikan penjelasan. Lalu Sam minta diputarkan ulang rekaman CCTV di ruang monitor. Sam menjelaskan kalau para pencuri itu bisa tahu kartu apa saja yang dikeluarkan bandar karena mereka mengintip kartu yang keluar melalui pantulan yang ada di jam tangan si bandar. Dari pengamatan Sam dan Kepiting, mereka menemukan 5 tersangka yang diketuai oleh seorang yang bernama Taro. Setelah mendapatkan bukti dan penjelasan dari Sam, Kak Lon langsung menyuruh anak buahnya untuk segera mengurus mereka. Setelah berhasil menyelesaikan pekerjaan mereka, Sam dan Kepiting pergi mencari udara segar. Sambil berjalan, mereka berdua pun berbincang membahas pekerjaan mereka. Di sana sebenarnya Kepiting berniat akan berhenti dari dunia perjudian. Kemudian Sam membeli sebuah koin keberuntungan dari seorang wanita tua. Melihat hal itu, Kepiting pun meminta satu koin tersebut sebagai lambang persahabatan mereka. Mereka pun bermain-main dengan melemparkan koin itu. Saat Kepiting mencoba mengambil koinnya, ia melihat seorang wanita cantik yang baru saja turun dari mobil dan masuk ke dalam sebuah kasino. Melihat hal itu, mereka berdua pun ikut masuk ke dalam kasino itu. Kepiting yang melihat wanita itu bermain mencoba memberitahunya agar ia menang dalam permainan. Dan berkat bantuan dari Kepiting, wanita itu pun berhasil memenangkan permainan. Sementara itu, Sam yang tengah asik berjudi tak sengaja melihat gadis itu dan Sam langsung jatuh cinta kepadanya. Ternyata gadis itu adalah seorang tamu VIP yang sering datang ke kasino itu. Sam pun mendatangi Kepiting dan meminta Kepiting membantunya untuk mendapatkan gadis yang baru saja ia temui. Mereka mengikuti gadis itu sampai ke sebuah kamar hotel. Setelah gadis itu masuk, mereka menangkap seorang pria yang mengantar gadis itu. Mereka menanyai pria itu mengenai gadis tersebut. Gadis itu bernama Nonatung dan dari informasi yang didapat, Nonatung mengundang beberapa model pria untuk menemaninya setiap hari. Setelah mendapatkan informasi itu, mereka pun merencanakan sesuatu. Kepiting pun datang menemui Nonatung berpura-pura menjadi manajer tempat Tung biasa menyewa pria yang menemaninya. Hari ini Sam berpura-pura menjadi pria sewaan yang akan menemani Nonatung. Sam mengajak Nonatung jalan-jalan menggunakan motor. Terlihat Nonatung yang ketakutan karena Sam ngebut di jalanan. Ia membawa Nonatung pergi ke pinggiran kota Los Angeles. Nonatung yang tidak nyaman di tempat itu mengajak Sam untuk pergi. Tapi Sam menolak dan ia malah masuk ke dalam sebuah bar. Mau tak mau, Nonatung ikut masuk ke dalam bar tersebut dan ia sempat diganggu oleh beberapa pria. Nonatung yang tidak suka dengan tempat itu meminta Sam untuk pergi mengantarnya pulang. Namun Sam malah menolak. Nonatung pergi meninggalkan Sam. Ia dihalangi oleh pria yang tadi dan memintanya untuk menemaninya minum. Berandalan itu pun marah karena Nonatung menolaknya. Di saat pria itu akan memberikan pelajaran pada Nonatung, tiba-tiba Sam datang menolongnya. Perkelahian antara Sam dan para berandalan itu pun terjadi. Sam yang kalah jumlah menjadi bulan-bulanan para berandalan dan ia kesulitan menghadapi mereka. Sam pun mengambil pecahan kaca dan menusuk salah satu berandalan. Nonatung yang panik ingin menelpon polisi, tapi ternyata ia dikerjai oleh mereka semua karena hari ini adalah hari kelahiran Nonatung. Ternyata para berandalan itu adalah aktor stuntman yang biasa dipakai di film Hollywood. Sam sengaja menyewa mereka untuk memberikan kejutan pada Nonatung karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Setelah acara selesai, Sam mengantar Nonatung untuk kembali ke hotelnya. Tampaknya benih cinta pun muncul di antara mereka berdua. Setelah 2 bulan di Los Angeles, Nonatung dan Sam semakin akrab dan selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Suatu hari, Sam pun memperkenalkan Nonatung kepada sahabatnya Kepiting. Sam bahkan menceritakan tentang dirinya yang merupakan seorang penjudi yang sering melakukan trik judi pada lawan-lawannya. Tapi Nonatung tidak peduli karena kini ia telah jatuh hati pada Sam. Esokan harinya, Sam, Kepiting, dan Nonatung melakukan perjalanan ke Hong Kong.
Sebelum berangkat, Kak Lon datang menemui Sam untuk memberikan uang bayaran pekerjaan mereka kemarin. Setelah itu, mereka pun bersiap untuk segera pergi dan terlihat seorang yang tengah memata-matai mereka berdua. Mereka pun telah sampai di Hong Kong dan seperti biasa, Kepiting dan Sam menghabiskan malam mereka sambil bermain biliar. Mereka berdua berpura-pura bertaruh dan Kepiting kalah dari Sam. Setelah itu, dua orang pemuda datang menghampiri Sam dan mengajak untuk bertaruh. Lalu Sam pun menyetujuinya. Di saat Sam melawan para pemuda itu, Kepiting pergi ke minimarket yang ada di samping gedung biliar. Ia membeli secangkir kopi. Di sana, Kepiting berbincang dengan seorang pemuda. Kemudian pemuda itu memberitahu Kepiting jika seseorang tengah mencari Sam. Namun Kepiting terlihat tidak memperdulikannya. Di saat ia sedang menikmati kopinya, terlihat ada sekelompok gangster yang datang. Kepiting mencoba menelpon Sam, namun tidak diangkatnya. Kepiting pun panik dan langsung berlari mencari senjata. Ia tahu kalau para gangster itu pasti mengincar Sam. Sementara itu di dalam gedung, gangster tersebut mengeroyok semua orang yang ada di sana dan juga menyandra Sam. Sam mencoba melarikan diri, tapi seluruh gedung dan tempat itu sudah dikepung oleh para gangster. Hal itu menyebabkan Sam tertangkap dan harus dipukuli. Kepiting dan bos gangster yang bernama Kwang itu ternyata saling mengenal. Kepiting meminta Kwang untuk melepaskan Sam, tapi Kwang menolak karena ia sudah dibayar mahal oleh seseorang. Anak buah Kwang menganggap pistol itu adalah pistol mainan dan mencoba untuk merebutnya. Namun ternyata itu adalah pistol asli. Pistol itu pun sempat terlempar dan saat Kepiting mencoba mengambil kembali pistolnya, Kwang mencoba untuk menghentikannya dengan golok. Kwang tahu tangan sangat penting bagi Kepiting untuk melakukan trik-trik judinya. Kepiting pun menyerah dan menjauhkan tangannya dari pistol tersebut. Namun di saat Kwang lengah, Kepiting langsung kembali mengambil pistol itu dan Kepiting terpaksa mengorbankan tangan kirinya yang dibacok oleh Kwang. Kepiting langsung mengarahkan pistol itu kepada Kwang. Melihat si Kepiting yang rela mengorbankan tangan kirinya demi menyelamatkan sahabatnya, Kwang pun salut dengan sikapnya. Lalu ia pun membawa semua anak buahnya pergi. Ia membiarkan Sam dan Kepiting selamat di malam itu. Setelah itu, Sam pun berada di kantor polisi dan di sana komandan polisi mencoba memberitahu Sam siapa dalang di balik penyerangan kemarin. Polisi memberitahu jika itu berkaitan dengan orang-orang Jepang yang Sam ganggu saat berjudi di Amerika kemarin. Polisi itu pun mengajak Sam untuk bekerja sama. Namun saat itu Sam menolaknya. Kepiting sempat koma selama 3 hari. Dokter yang mengoperasi mengatakan kalau banyak syaraf yang putus di tangan kiri Kepiting dan ia tidak akan bisa lagi menggunakannya seperti semula. Mendengar hal itu, Sam pun cukup terpukul. Kepiting bisa terluka seperti itu karena menyelamatkannya. Nona Tung mencoba untuk sedikit menghibur Sam dengan mengatakan ia akan memperkenalkan Sam pada sang ayah. Keesokan harinya, Nona Tung membawa Sam untuk bertemu ayahnya di sebuah lapangan golf untuk membahas hubungan mereka. Tapi tak disangka, Sam malah bertemu dengan Taro dan ayahnya, si Tuan Mada. Mereka kelihatannya mencoba berbisnis dengan ayahnya Nona Tung. Saat Sam berada di toilet, tiba-tiba Yamada datang menemuinya. Tuan Yamada meminta Sam agar melupakan masalah mereka di masa lalu. Ia akan memberi Sam uang $600.000 agar Sam tidak mengganggu hubungan kerjanya dengan Tuan Lung, ayah dari Nona Tung. Namun Sam menolaknya. Ia menyuruh Tuan Yamada agar pergi meninggalkan Hong Kong dalam waktu seminggu. Kalau tidak, maka polisi akan mengejarnya. Namun Yamada malah balik mengancam Sam dan akan membocorkan siapa ia sebenarnya. Beberapa hari kemudian, saat Sam baru keluar dari apartemennya, ia ditabrak oleh sebuah mobil. Polisi yang menolongnya justru malah menusuknya dan ternyata mereka adalah orang suruhan dari Tuan Yamada. Walaupun sempat terluka parah dan dibawa ke rumah sakit, untungnya Sam masih selamat karena tusukannya meleset tidak mengenai jantungnya. Hari ini ayah Nona Tung datang untuk berbicara dengan Sam. Saat berbicara empat mata dengan Sam, Tuan Lung
mengatakan kalau ia sudah menyelidiki masalah yang dihadapi oleh Sam. Tuan Long tidak peduli dengan masa lalu Sam, tapi Tuan Long ingin Sam berhenti berjudi dan menjauhi dunia kriminal jika ingin terus bersama dengan putrinya. Sementara itu, Kepiting yang sudah berbulan-bulan keluar dari rumah sakit belum bisa pulih sepenuhnya. Tangan kirinya bahkan tidak bisa dipakai untuk menggoreng telur. Ia sangat kecewa dan depresi karena ia tidak bisa lagi menggunakan trik-trik judinya. Untungnya, Bobo selalu menemani Kepiting. Hari ini, Bobo membawa undangan yang diberikan oleh Sam dan Nona Tung. Kepiting pun berniat untuk datang ke sana dan memberikan hadiah pada sahabatnya tersebut. Sam dan Nona Tung resmi bertunangan hari ini. Mereka menggelar pesta yang sangat mewah di gedung milik Tuan Long. Para tamu undangan yang hadir diantaranya dari kalangan selebriti, model, dan para pengusaha sukses. Kepiting datang bersama dengan Bobo. Mereka seperti orang asing dan udik karena pakaian mereka sama sekali tidak cocok di tempat itu. Melihat sahabatnya yang datang ke pesta pertunangannya, Sam merasa sangat senang. Apalagi setelah melihat Kepiting yang sudah membaik. Kepiting membawakan sebuah hadiah berupa kartu judi perak. Tapi hal itu malah membuat Sam tidak nyaman karena diketahui oleh mertuanya. Mertua Sam bahkan menyindir Sam agar mengusir Kepiting karena ia tidak suka teman dari masa kriminalnya. Sam berpura-pura mengalihkan perhatian dan berbincang dengan Kepiting sebentar. Tapi Kepiting pun sadar kalau banyak orang yang tidak suka atas kehadirannya di pesta itu. Melihat keadaan Kepiting sekarang, Sam menawari Kepiting untuk bekerja dengannya. Tapi Kepiting menolak karena menurutnya ia tidak cocok dengan pekerjaan kantor. Merasa dipandang rendah oleh para tamu dan mertua, Kepiting pun mengajak Bobo untuk pergi dari pesta itu. Beberapa hari kemudian, terlihat Kepiting datang ke sebuah tempat perjudian yang baru saja dibuka. Saat pertama kali masuk, Kepiting mencoba mempelajari situasi dan kondisi di tempat judi itu. Ia mencoba mencari peluang yang bisa ia dapatkan. Di tempat itu juga terlihat seorang polisi yang sedang berjudi. Karena ia kalah dalam perjudian itu, polisi itu pun menjadi marah dan tidak sengaja bertemu dengan Kepiting. Polisi itu bersikap sangat arogan dan dikarenakan hal itu sempat terjadi keributan antara polisi dan si Kepiting. Namun tiba-tiba Taro datang ke sana dan ternyata itu adalah tempat milik Taro. Taro yang tahu kalau Kepiting sudah tidak hebat seperti dulu mengajak Kepiting ke kantornya dan menantangnya untuk berjudi. Ia menantang Kepiting untuk membawa Sam sekalian agar berjudi bersama. Kepiting yang emosinya sedang tidak stabil langsung setuju dengan tantangan Taro. Mereka pun akan berjudi esok malam. Esokan harinya, di saat Sam tengah berada di kantornya, Kepiting datang dan mengajak Sam untuk membantunya berjudi melawan Taro. Tapi tak disangka, Sam menolak ajakan Kepiting. Sam mengaku jika ia sudah berjanji kepada mertuanya untuk tidak lagi berjudi dan mendekati dunia kriminal. Ia menyuruh Kepiting agar melakukan hal yang sama. Kepiting yang mendengar jawaban dari Sam menjadi sangat kecewa. Kepiting pun akhirnya mengungkit kejadian saat ia menyelamatkan Sam hingga membuat tangannya terluka sampai saat ini. Kemudian mereka berdua pun berdebat. Sam meminta agar Kepiting tidak pergi melawan Taro. Namun Kepiting akan tetap melawan Taro. Mereka pun melakukan taruhan dengan Sam menggunakan uang koin. Sam memilih bagian dari koin itu dan meminta Kepiting untuk tidak pergi jika tebakannya benar. Kepiting malah tidak membukanya dan ia langsung pergi meninggalkan Sam. Malam harinya, Kepiting datang sendirian ke tempat Taro untuk melawannya. Kepiting membawa sejumlah uang dengan koper untuk berjudi melawan Taro. Mereka pun mulai bermain. Baru satu putaran permainan, tiba-tiba ada yang mendobrak pintu ruangan. Kepiting langsung mengambil koper yang berisi jutaan dolar milik si Taro dan melemparkannya keluar gedung. Dan Bobo langsung mengambil koper itu. Para polisi menahan semua orang yang ada di ruangan. Tiba-tiba, polisi arogan kemarin pun datang dan menganggap jika para polisi yang baru saja datang adalah orang suruhan si Kepiting. Namun ternyata mereka adalah polisi sungguhan dan orang yang diancam polisi arogan itu merupakan seorang inspektur.
Di saat para polisi memeriksa barang bukti, ternyata koper yang dibawa Kepiting hanyalah tumpukan kertas. Taro pun menjadi emosi karena ia sudah ditipu oleh Kepiting. Tuan Yamada pun memerintahkan asistennya untuk menculik Nona Tung. Singkat cerita, Nona Tung diculik saat ia sedang berada di parkiran. Sementara itu, Kepiting sedang bersiap untuk pergi ke Brazil membawa uang jutaan dolar milik Taro. Dan ia akan menghabiskan waktunya bersama dengan Bobo. Tapi sebelum pergi, ia malah menerima sebuah pesan pager dari Nona Tung untuk menelponnya. Dan ternyata Taro yang mengangkat telepon itu. Taro mengancam jika Kepiting tidak mengembalikan uangnya, ia akan segera membunuh Nona Tung. Kepiting berniat untuk menyelamatkan Nona Tung karena semua ini akibat kesalahannya. Bobo mencoba menghentikannya, namun Kepiting tak punya pilihan lain karena Nona Tung adalah istri dari sahabat baiknya. Kepiting datang sendirian ke markas Taro. Sebelum masuk ke dalam, Kepiting menyembunyikan beberapa senjata di tubuhnya. Namun saat ia akan masuk, anak buah Taro menggeledahnya dan semua senjata yang dibawanya dilucuti. Kepiting meminta Taro segera membebaskannya. Namun ternyata Taro yang licik berniat untuk tidak langsung membebaskan Nona Tung. Saat Taro dan Kepiting sedang berdebat, tiba-tiba Bobo datang dan langsung menembak beberapa anak buah Taro. Ia pun melemparkan senjata kepada Kepiting. Hanya butuh waktu sebentar bagi Kepiting untuk menghabisi semua anak buah Taro. Tapi pada saat si Kepiting akan membunuh Taro, peluru di pistolnya habis. Dan tiba-tiba ayahnya Taro datang bersama dengan para anak buahnya. Kepiting tidak punya pilihan lain selain menyerah. Taro pun menghajar Kepiting dan membunuh Bobo di depan mata Kepiting. Kepiting pun hanya bisa menjerit dan emosi melihat sang kekasih tewas di hadapan matanya. Tuan Yamada tertarik dengan bakat Kepiting yang pernah dijuluki sebagai penjudi nomor 1 di Asia. Yamada memberi kesempatan kepada Kepiting dan Nona Tung agar mereka bisa bebas. Tuan Yamada menyuruh Kepiting meminum salah satu dari 3 cangkir anggur yang ia sediakan. 2 dari 3 gelas anggur itu berisi racun. Jika Kepiting berhasil memilih gelas yang tidak berisi racun, maka ia bebas membawa Nona Tung pergi dari sana. Kepiting pun mulai mengecek gelas tersebut. Ia memilih salah satu gelas dan meminumnya. Tuan Yamada menunggu beberapa menit. Karena tak ada reaksi racun yang keluar, ia pun membebaskan mereka. Tapi saat dalam perjalanan menuju mobil, ternyata Kepiting telah meminum anggur yang berisi racun. Ia memang sengaja menahannya agar tidak ada reaksi pada tubuhnya. Kepiting pun menyuruh Nona Tung untuk tetap tenang dan berjalan menuju mobil agar mereka bisa selamat. Akhirnya Nona Tung bisa selamat meskipun harus mengorbankan Kepiting dan juga Bobo. Di tempat lain, Sam yang tengah rapat dengan sang ayah mertua menerima sebuah paket. Dan saat ia membukanya, ternyata kotak itu berisi koin milik Kepiting. Singkat cerita, Sam telah kembali dari luar negeri dan ia pun mengunjungi makam Kepiting dengan istrinya. Sam yang marah pun menelpon Kak Lon untuk membantunya melawan para Yakuza dari Jepang. Kak Lon pun setuju karena sebelumnya mereka memang sudah ada masalah dengan para Yakuza itu. Peperangan pun terjadi. Seluruh anak buah Kak Lon menyerang semua tempat yang berkaitan dengan para Yakuza. Para Yakuza yang ada di Hong Kong dan Tokyo mulai dihabisi oleh anak buah Kak Lon. Dalam peperangan antara gangster ini, Yakuza lah yang paling dirugikan karena semua tempat usahanya dihancurkan oleh anak buah Kak Lon. Karena tidak ingin mengalami kerugian lebih banyak lagi, Tuan Yamada mengadakan pertemuan dengan Tuan Fabiochi, bos dari Kak Lon. Dalam pertemuan itu, Sam ikut datang dan Kak Lon memperkenalkan Tuan Fabiochi. Karena permasalahan mereka berawal dari meja judi, Tuan Yamada ingin mengakhiri permasalahan ini di atas meja judi. Jika ia kalah, seluruh usahanya akan diberikan kepada Fabiochi. Tapi jika ia menang, Tuan Fabiochi harus kembali ke Amerika dan jangan lagi mengganggu usahanya. Tuan Lung yang mengetahui jika Sam kembali berjudi langsung mengusirnya dan memecatnya dari jabatan direktur di perusahaannya. Tapi beruntungnya sang istri tetap setia menemani Sam. Istrinya bahkan memindahkan seluruh asetnya menjadi atas nama Sam. Mereka sama-sama ingin membalaskan dendam Kepiting.
Singkat cerita, hari yang ditentukan pun telah tiba. Semua pihak datang bersama dengan para anak buahnya. Dan yang akan berjudi di malam itu adalah Tuan Yamada melawan Sam. Mereka pun mulai melakukan pengecekan agar permainan berlangsung dengan sportif. Setelah pengecekan selesai, pertandingan pun dimulai. Mereka mulai bermain dan pertandingan itu berlangsung dengan menegangkan. Di 5 pertandingan pertama, Tuan Yamada terus menang. Bahkan modalnya Sam hampir saja habis. Kalon dan Nyonya Tung mulai khawatir akan hal itu. Sementara Taro terlihat senang melihat ayahnya lebih unggul. Permainan pun terus berlanjut dan kali ini taruhannya semakin besar. Modal yang saya miliki hampir habis. Untungnya Nona Tung datang membawa aset-aset berharganya yang bernilai jutaan dolar. Awalnya Taro tidak mempercayainya. Namun karena Kalon telah membawa beberapa akuntan, mereka pun dapat mengecek keasliannya. Permainan pun kembali berlanjut. Mereka memasuki tahap taruhan akhir. Kartu yang dimiliki Sam hampir berurutan. Namun Taro yang sombong yakin jika Sam akan kalah. Kalon menyuruh akuntannya untuk memeriksa aset-aset Miss Tung. Dan untuk sementara waktu permainan pun dijeda. Semua orang diharuskan keluar dari meja judi saat jeda. Sam pergi ke toilet untuk mencuci mukanya. Tapi tiba-tiba seseorang datang dan langsung menembak Sam. Orang-orang di luar pun langsung datang. Tapi sayangnya si penembak berhasil kabur. Sam pun meminta semua orang untuk keluar dan ia akan berbicara dengan sang istri. Sam meminta istrinya untuk bermain menggantikannya. Sam juga meminta istrinya untuk bertaruh dengan semua yang ia miliki untuk menggertak Tuan Yamada. Sam mengaku kalau kartunya tidak berurutan. Ia hanya mempunyai sepasang king. Jadi karena itu ia ingin istrinya menggertak Tuan Yamada agar Tuan Yamada berhenti. Setelah dicek oleh akuntan, ternyata semua aset milik Nona Tung adalah asli. Seperti anjuran dari suaminya, Nona Tung mengambil inisiatif untuk mempertaruhkan semua asetnya yang bernilai lebih dari 1 juta dolar. Saat itu Tuan Yamada tidak punya uang yang cukup, tapi Nona Tung menggertak. Jika Tuan Yamada ingin ikut, ia harus memberikan kaki dan tangan dari anaknya. Tuan Yamada pun setuju karena kelihatannya Nona Tung tidak memiliki kartu yang bagus dari gerak-geriknya. Yamada mencoba menurunkan mental Nona Tung dengan membuka kartunya lebih dulu. Ia juga mengucapkan beberapa kalimat yang cukup membuat Nona Tung bergetar mendengarnya. Setelah setuju dengan taruhannya, juri membuka kartu milik Nona Tung. Dan ternyata kartu milik Nona Tung adalah Strike Flash. Sam telah menipu Nona Tung supaya ia menjadi gugup dan bisa menipu Tuan Yamada. Tuan Yamada pun mengaku kalah. Tapi Taro yang tidak mau kaki dan tangannya dipotong langsung menembak ayahnya sendiri. Melihat Taro mulai menggunakan senjata, salah satu anak buah dari Kak Lon langsung menembak kaki dan tangannya. Asisten dari Yamada pun membunuh Taro karena ia sudah berani membunuh ketuanya. Dan akhirnya permainan itu pun dimenangkan oleh Nona Tung. Nona Tung langsung pergi ke rumah sakit untuk menemui suaminya. Namun tiba-tiba ia mengetahui fakta yang sebenarnya. Ternyata itu semua sudah direncanakan dan orang yang menembaknya tadi adalah orang suruhannya sendiri. Namun dikarenakan Sam berniat menyembunyikan ini semua, Nona Tung pun menjadi bersedih. Ia merasa telah dikhianati oleh suaminya sendiri. Dan film pun selesai. Gimana, seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!